Nggak tahu kalau ibunya gimana? Buramnya gimana? Buramnya kadang sampai melihatnya tuh sampai kayak gini loh. Coba tes pakai HP-nya sendiri atau pakai foto Satsuki boleh dilihat. Kalau ini masih kelihatan. Biasanya kalau udah apa namanya bangun tidur atau kita sampai siang hari itu tengah hari itu. Itu kelihatan nggak yang kecil? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Majukan sampai kelihatan sebenarnya. Ya, kalau maju gini kadang sampai burung juga. Itu malah burung. Iya. Lo bingung ya? Nggak kelihatan. Gini bingung kadang sampai dikeker. Ya, oke. Kalau ini jelas katarak. Ada selaputnya ya, putih ya. Nah, terus kalau lihat matahari silau ya. Di luar siang itu silau ya. Nah, itu karena pengaruh dari katarak. Pertanyaannya mau operasi apa enggak? Enggak. Loh, saya tanya dulu masalahnya. Kalau enggak operasi bener di sini. Kalau operasi keliru. Kenapa? Karena kalau di sini kataraknya tambah tipis, dioperasinya malah sulit. Ya, makanya saya tanya, kalau mau operasi ya jangan di sini. Ya. Kenapa? Karena beberapa itu yang kataraknya masih tipis, itu mereka pergi nih ke rumah sakit. Begitu diperiksa sama dokternya, oh masih tipis bu, ini saya kasih obat ya, nanti 3 bulan balik lagi. Nah, berharapnya pasien dikasih obat itu nggak jadi operasi, betul nggak? Tapi kenapa kok nggak tanya obat ini buat apa dok? Harusnya kan tanya, obat yang dikasih itu justru mempercepat kataraknya supaya lebih cepat gampang dicutik. Ya, itu yang harus tahu ya. Jangan terus dikasih obat, mau masih tipis bu, ini saya kasih obat dipakai terus, dapat tambah kabur, tambah burem. Ya, begitu coba tambah burem, oh iya tuh waktunya operasi, terus burem ya pasrah dioperasi. Begitu dioperasi, ya arek milih aja, ya mau yang gratisan BPJS, mau yang bayar 15 juta atau yang 25 juta. Kenapa kok beda-beda? Spare partnya beda. Ya, ada yang dari India, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman. Bapak tahu? Oh. Ya, oke. Lepas kacamata semua saya spray ya dari ujung ke ujung. Nah, kalau ini datang yang kedua, ini glukoma luar biasa, terima mujizat. Glukoma sudah apa? 6 tahun ya? 6 tahun yang awalnya nggak kelihatan, anaknya sekarang berdiri depannya kelihatan ya. Oke. Oh, ada minus juga? 16. Sama silinder. Semenjak glaukoma jadi silinder. Sejak glaukoma jadi silinder, tahu nggak silinder itu karena apa? Karena terlalu dipaksakan. Jadi kalau melihat nggak kelihatan, itu mata jangan difokuskan, jangan disipit-sipitkan. Ya, sering kan gitu. Saya kerja depan komputer sih mas. Nah, kelirunya di situ. Jadi kalau nggak kelihatan, jangan disipit-sipitkan, kan sering kan kayak gitu. Nggak kelihatan, difokuskan gitu, mata dikecil-kecilkan gitu. Itu yang jadi silinder. Dan ini nggak ada yang ngasih tahu. Makanya saya kasih tahu di sini ya. Nah, pemirsa YouTube Mas Lim biar tahu juga. Jadi jangan, wow kayak lihat menu makanan dari jauh ya, nggak kelihatan terus diginikan. Nah, salah ya. Lebih baik sekarang zaman teknologi, foto jebret, capture, buka lah, ya, di zoom, ya, gitu ya. Oke. Ibu ini kenapa tadi? Ini baru datang ya? Baru datang pak. Kenapa? Ini kata dokter kena saraf matanya pak. Saraf mata? Iya. Saraf mata. Matanya Dari mana tadi? Oh, terlambat. kalau saya dari rumah. Duh, iya, nggak tanya dari rumah. Maksudnya Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya kok malah telat sing teko Jawa Tengah, teko disikan, teko Bali, teko disikan. Oke. Ibu buka mata? Enggak, maskernya enggak usah, matanya yang dibuka, bukan mur. Ya, oke. Wih, hijau dua-duanya. Ada yang mau lihat? Iya. Deketin kamera. Nah, ini dua-duanya hijau. Ya. Ibu, sinar masih kelihatan nggak, Bu? Ada. Ada? Iya. Coba tetap satu. Orang. Tetap satu, Ibu. Itu satu matanya. Nah, pakai tangan aja. Nah, tetap pakai tangan. Orangnya ada ya. Ya. Ada sinar nggak, Bu? Ada.
Sinarnya gimana? Sinarnya hijau. Hijau. Oh, Kedip-kedip kak. kedip-kedip apa terang apa gimana? Gimana Ibu? Orang Eh? orang memandang. Orang memandangnya gimana? Enggak, maksudnya sinarnya terang atau kedip-kedip Terang. terus-terusan atau kedip-kedip atau gimana? Kedip-kedip. Eh? Kedip-kedip. Kedip-kedip. Iya. Apa berarti? Bu, ngomong apa adanya, Bu. Iya. Ngomong apa adanya. Iya. Jangan nebak, ya. Ini mau diobatin. Kalau nggak jujur gimana bisa sembuh? Ya, kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Nah, kalau kedip-kedip bilang kedip-kedip, kalau terang ya bilang terang gitu aja, ya. Oke, coba ditutup lagi, tutup lagi. Tutup lagi. Nah. Ini ada sinar enggak, Bu? Ada. Ada. Iya. Di mana sinarnya? Center. Center putih. Nebak ya. Coba tutup lagi, tutup lagi. Ya. Ini ada sinar nggak? Kuning. Hah? Kuning. Nggak ada. Oh, ya apa toh? Jangan nebak, Bu. Jadi ngomong apa adanya. Ibu kelihatan apa, nggak kelihatan apa, ngomong aja. Ini nggak kelihatan tapi kelihatan orang tuh. Orang lewat. Orang kelihatan, coba. Orangnya Coba di depan Ibu ya. Depan Ibu ya. Itu ada orang nggak? nggak ada. Nggak ada. Katanya kelihatan orang. Ya udah lah, nggak apa-apa ya. Yang penting dibatis ya daripada kamu mari. Oke, diminum semua sudah? Nah, spray ya. Oke. Spray semua tetes ya. Nah, semua ya. Belum. Ya, sini kawan. Ini marah terus matanya nih. Iya. Nah. Ya, oke. Nah, nggak semua ya, saya tetes ya. Jadi untuk yang baru-baru sudah tahu, nanti kita tes 1 menit pertama akan sedikit rasa perih, menit kedua sudah perih ya. Menit ke-10 nanti baru buka mata ya. Bayinya belum saya spray ya bayi. Buka mata. Siapa namanya? Abi. Api. Abiser. Eh? Abiser. Apiser. Abiser. Bizer. Abiser. Apiser. Muhammad Abiser. Muhammad Apiser. Abi. Ya. Belum. Kok nyelempet lah? Sini aja dah. Daripada saya jauh-jauh sini aja dulu dah. Ya. Ini harusnya banyak nih. Tapi banyak yang nggak datang, biarin tadi tinggal aja. Oke, tangain. Buka mata yang lebar, tahan. Oke, bagus. Satunya tahan. Oke, Ram ya. Saya tinggal ini loh, apa minyak sudah enggak ada, plusnya sama enggak enak itu kadang. Ini cuma berdua aja. Iya. Itu lagi ke pacet. Macam benar. Ya. Ya tahu tempatnya kan. Ya enggak akan ganggu. Lewat nih. Lewat ini lewat. Ini lewat. Terus. Ya. Ya, oke. Nah, ya. Jangan lebar, tahan. Terus. Nah. Nah. Oke, nah. Mata yang lebar, tahan, jangan kedip ya.
satunya tahan, jangan tip. Tahan. Oke, good ya. Oke, enggak ya? Mbak, tahan. Oke, satunya tahan. Oke, merem ya. Oke, tahan ya. Tahan. Oke, bagus satunya tahan. Oke, merem ya. Ini satunya. Oke, enggak ya? Enggak. Matanya tahan. Oke, tahan. Oke, merem ya. Oke, tenang enggak Ibu? Lututnya agak maju dikit. Tarik. Nah, enggak Ibu. Enggak. Ini glaukoma sudah berapa lama? Oh, udah 2 tahun. 2 tahun. Artinya tangan. Coba tangan. Oke, rem ya. Adiknya bantu. Tahan. Oke, satunya. Oke, rem ya. Oke, susunya campurin racukinya ya. Iya. Oke. Jadi belum. Ini dari Oke, nah. Oke, tadi ya. Oh, ini temennya berarti ya? Iya. Yang kemarin telepon Iya. ya? Katanya ngobrol-ngobrol apa itu kok tiba-tiba bahas Mas Lin? Ngobrol asik gitu. Ngobrol asik. Jadi ketemu di sini. Ngobrol asik. Bahas Mas Lin. Master Lin. ya pokoknya tiap ngumpul saya sama teman-teman Ya. saya jelasin langsung. Merem-merem aja, jangan ada yang buka mata ya. Merem aja, nyantai aja, relax. Nah, menit kedua sudah nggak perih, menit ke-10 baru buka mata. Jadi itu bunyi timer ya, saya timer ya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Ini ibunya yang paling ujung, ya. Itu kenapa matanya bisa sampai hijau pekat, ya. Itu tiap hari dia ditetes obat tetes yang dikasihkan itu resepkan itu ya. Iya. 2 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali ya. Iya. Nah, itu yang bikin tambah parah. Dulu kan awalnya nggak hijau gitu kan. Enggak. Ini kan masih bisa lihat walaupun remang-remang kan. Iya. Nah, 2 tahun nggak tambah sembuh tambah parah, betul ya? Betul ya? Tadi nggak kelihatan sama sekali, nebak semua ini. Ya. Nah, inilah yang supaya harus diketahui khalayak umum atau masyarakat awam yang nggak paham akan kesehatan, terutama mata. Kayak saya di sini banyak pasien mata, padahal saya nggak coba ngobati mata, ya. Mau kanker kemarin, kanker payudara stadium 3B, sekarang cuma jadi 1. Ya. Merem aja. Nah, terus apalagi tumor batang otak, ya. Terus stroke, ya. Sakit persendian apalagi gampang ya. Tinnitus bisa, Mas. Hah? Tinnitus bisa. Apa itu? Tinnitus bisa diobatin. Apa itu? Tinnitus. Ini itu sudah apa? Telinga berdening. Oh, ya gampang lah. Apa sekalian? Kalau bisa. Astaga. Ya. Ya, kalau kesini udah kesini jangan bilang kalau bisa ya. Mau tuli pun sekalian bisa. Ya. Tumor termasuk tumor. Ya. Arteriografik, arteriol itu bisa deh. Pokoknya masa tumor, kanker apa segala macamnya kan sudah ada buktinya semua ya. Ada di YouTube Master ini. Anak kecil umur 5 tahun kena tumor batang otak. Ya. Namanya Marvel tahu yang disuruh bikin anak lagi katanya. Loh iya serius. Dibilang bapak ibu kan masih muda, bikin anak lagi aja. Loh iya apa sih? Orang berharap sembuh, lah kok malah disuruh bikin anak lagi. Ini anak pertama soalnya, nggak ada anak lagi. Kan kasihan ya kita. Saya malah disuruh amputasi loh. Apanya diamputasi? Kaki. Kaki. Iya. Ya, kenapa emang Ya, kaki? itu tuh tumornya itu. Itu kok kaki? Tuh tumornya sampai ke ibu jarinya. Nah, coba dibuka. Nah, kalau mau minta diamputasi. Ini tadinya di sini sama sini tuh. Nah, lompatan. Ini udah diangkat. Ini tadinya nggak ada. Oh, ini yang dioperasi Ini- itu ya, bekas ini- operasi ya? Ini tadinya nggak ada, malah dibelah lah. Dibelahnya sampai ke sini. Nah terus Nah, itu sampai malah tumbuh. malah tumbuh dia. Bilangnya tadinya nggak ganas. Mm-mm. Nah, itu akhirnya sampai ke sininya juga Itu. ibu jari. Jadi ibu jarinya mau dioperasi kan? Iya, harus diamputasi ini 2 jari, kalau enggak ya ini.
kali sampai ke sini. Kalau ini kan nggak bisa katanya karena tempatnya Udah salah. diemin aja, tak spray ya. Ya. Nanti tiap hari lakukan rutin seperti ini. Ya. Kering berapa menit spray lagi, kering berapa menit spray lagi, itu biar kering sendiri, jangan dikosok-kosok ya. Oke, sambil merem aja. Ya. Enak aja main amputasi. Nah iya. Kita itu dikasih Tuhan supaya bisa jalan ya mau diamputasi. Sama, sebetulnya dengan operasi katarak pun logikanya gini loh ya. Kita kepinginnya lahir utuh, mati utuh. Iya, betul. Ya. Jadi lahir dengan fisik yang utuh, meninggalnya pun dengan fisik yang utuh. Nah, operasi katarak itu sudah terjadi pada ratusan juta orang, bahkan bisa dibilang miliaran juta orang. Kenapa? Karena langkah medis taunya hanya operasi. Itu yang dipelajari di bangku kuliah. Betul ya? Nggak ada lain, bahkan kalau ada obat tetesnya Mas Lim diketawain. Diketawain pasti. Kalau ada obat yang bisa menyembuhkan katarak, katanya dia nggak usah operasi, dia aja yang jualan obat. Ada pasien saya pernah digitukan. Ya. Belum ketemu Mas Lim. Kalau ketemu Mas Lim, kita buktikan sama-sama. Nanti kita lihat ibu ini yang katarak, ya, apalagi ada lagi ya. Nah, ya di YouTube Mas Lim. Judulnya apa? Katarak jangan dioperasi. Judulnya lagi masih mau operasi setelah ini. Baru saya upload tadi malam. Orang habis operasi katarak langsung buta. 30 menit saya obatin, cincinnya aja kelihatan. Lihat YouTube saya pagi ini, hari ini. Ya. Cuman berapa menit? Ada yang 1 menit, ada yang 8 menit, ya, nggak tahu. Jadi habis operasi katarak buta langsung. Jadi lepas perban nggak kelihatan. Ya. Ada yang namanya Bu Endang yang sering duduk di sini, ya. Kalau datang mesti milih tempat duduk dulu, langsung di sini, ya. Itu habis operasi katarak berhasil operasinya, terus muntah. Jadi nggak tahu tiba-tiba karena pengaruh apa, biusnya atau obatnya apa nggak ngerti, terus muntah. 12 hari geser, buta langsung. Ya. Awalnya melek gini aja sinar nggak tembus, sekarang merem tembus. Ya. Nah, bisa sembuh Mas, bisa, tapi lama banget. Ya, lama pakai banget. Kenapa? Sudah terlanjur operasi. Andai kata belum terlanjur operasi kayak ibu inilah gampang. Ya. Kenapa gampang? Karena tahu caranya ya. Bukan yang paling hebat ya. Saya bilang Mas Lim bukan yang paling hebat. Di luar sana masih yang banyak yang paling hebat. Ya, lebih hebat banyak. Cuman karena Mas Lim tahu caranya. Oh ya, sekali lagi. Ada yang bilang itu tadi, kalau andai kata saya aja yang jual obat tetesnya, katanya gitu. Ya, ada yang bilang seperti itu, yang ya kayak enak yang ngomong. Nah, kalau ketemu sama saya mau beli berapa kamu? Tapi dengan catatan, kalau kamu memang jual obat tetes, mau nggak kamu ngambil keuntungan cuman 1% atau 5%? Tak kasih sama saya untuk disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau memang dia amanah, saya kasih. Ya, dokter yang ngomong seperti itu saya kasih. Kalau dia memang amanah. Tapi kalau untuk dijual belikan, pasien datang ditarik, apalagi yang kemarin dijual 35 juta. Ya. Telepon saya, WA saya. Ya. Sampai hari ini nggak pernah saya balas, nggak pernah saya angkat. Gelarnya Profesor Dokter PhD. Gila nggak? Itu gelarnya beli apa? PhD itu setahu saya gelar luar negeri. Ya. Begitu saya obatin mata sama tangannya, 30 menit semuanya sembuh. Dia tanya, piro iki? Sitio. Tahu nggak Sitio dalam bahasa Mandarin 4 juta? Ya. Wah, aku nemu berlian.
Gak apa maksudmu tak gitu, no? Ya. Pasienku artis. Singkat cerita, 2 minggu kemudian dia kesini lagi, bawa temennya untuk diobatin di sini, ya. Tapi obatnya beli melalui dia, itu kan konyol kan? Ya tidak bisa, saya bilang, tidak bisa. Bahkan saat cutinya mau digunduli sama dia, pakai mereknya dia sendiri, tidak bisa, saya bilang. Tapi terlanjur temannya sudah saya obatin, ya sudah. Ya, masalah nanti beli sama dia nggak bisa, karena bukan untuk dijual belikan. Terus dia tunjukkan buku print BCA, ya. Saya ngomong apa adanya belak-belakan, banknya pun saya ngomong, jadi nggak ada naikin, nggak ada. Inul Daratista 35 juta transfer ke dia. Dan Inul Daratista itu nama sesuai KTP, nggak mungkin BCA ngeprint Inul Daratista. Betul nggak? Nggak mungkin. Lah kamu artis siapapun ya, nah, pasti ya sesuai namanya. Nggak mungkin sesuai KTP, nggak mungkin nama julukan panggung terus ditulis di buku BC apa bank, itu nggak mungkin ya. Jadi kalau ada kuis, ini nama panggung atau sekarang nama sesuai KTP, nama sesuai KTP menang. Ya, karena saya udah lihat sendiri 35 juta. Sejak saat itu saya tidak mau terima telepon yang dari Profesor Dr. PhD itu. Ya. Kalau ketik di Google namanya dia muncul. Dia memberikan layanan konsultasi se-Indonesia dengan nomor Telkomsel. Apa? Gratisan kan Telkomsel. Lu iya lo dipakai no gratis telepon sak puase, sak dower. Betul nggak? Lo iya. Lo saya aja mau telepon kemana aja ya, tak paketkan nggak nyampe 50.000 telepon sak puase. Ya, sesama Telkomsel kan sak puase. Ke nomor lain 300 menit, lo ya. Ya, jasa layanan telepon gratis, konsultasi gratis. Bayar pulsa di paket no, gak digawe podo. Ya, kan sekarang ada telepon rumah juga gitu kan, di paket mana? Ya, seperti itu. Oke, sudah boleh buka mata semua. Diminum lagi satu biji. Ya. Saya tanya yang paling muda aja, dalam arti bukan paling muda umurnya, paling gampang penyakitnya. Oke, yang baru terutama. Ibu bagaimana? Obesitas. Terang. Ini nggak ditanya ikut padang. Belum, ibu tunggu 3 kali karena katraknya ada selaputnya tebel. Tapi memang padang, tapi belum saya tanya. Yang saya tanya anaknya. Gimana? Terang, enak. Tadi minumnya sudah saya kasih tambahan spraynya Mas Tri belum? Belum? Ini belum ya? Kan ada obat batuknya. Udah dibuka. Tuh, Pak Saya. Kan ada ini kalau semua penyakit dalam caranya gini ya, racukinya tambahkan spraynya Mas Lim, diaduk terus diminum ya, seperti itu ya. Anak itu dedek juga itu batuk. Batuk. Udah 1 bulan belum sembuh. Tuh. Iya, katanya ya radang paru. Satu bulan nggak sembuh-sembuh. Iya, udah berobat belum sembuh. Kayak nguruk-nguruk gitu. Matikan ini. Ya, spraynya setiap hari, setiap saat. Jadi kapan mata merasa nggak enak, lelah, merah, kelilipan, spray. Ya, jaraknya kurang lebih satu tekuan lengan ini ya. Oke. Tadi ini semua sudah diminum, kita tetes yang kedua ya. Nggak lagi yuk. Ya, Pak matanya Pak, tahan. Oke, satunya tahan. Oke, ya, bagus. Kejar kita.
tahan kiri ya. Nah. Oke, satunya tahan. Oke, ya. Oke, nah. Mbak, ya. Oke, merem. Itu obat tetes yang dari dokter masih dipakai? Udah habis dari seminggu kemarin sih. Terus? Belum saya belikan pak. Terus mau dibelikan nggak? Nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Ya? Enggak usah. Eh? Nggak usah. Tambah rusak tuh. Bentar ya. Ya. Mata sampai hijau kayak gitu. Nah itu yang dinamakan glaukoma akut. Nggak usah ngomong hijau. Biru seperti emasnya ini aja udah dibilang akut, betul ya? Ya, yang dari Bali, ya dari mana? Jawa Tengah? Oh, enggak. Iya. Sudah dibilang akut ya? Nggak dibilang itu sih, cuman Hmm. ya apa, kalau dari hasil CT ya udah mulai merah. Dia punya saraf-sarafnya udah, terutama yang kanan udah mulai merah, udah mulai ada penipisan. Kalian kalau menurut Mas di mana? Ya. Gampang, ya? Nggak. Prambanan itu mana? Candi Prambanan gitu ya? Iya. Hmm. Jadi candinya sekitar 3 kilo sebelum candi kalau dari arah. Baik. Dan di Prambanan. Ya, baiknya titiknya. Nanti dia tembak gue lebih nangis. Nangisnya lebih kencang, mana lebih perih. Ya. Itu justru mana lebih perih, sarafnya mulai nyambung. Ya. Belum. Belum. Oke, bagus. Tadi. Ya. Ya, satu. Oke. Ya. Nangis itu justru bagus. Kalau saya tetes nggak terasa apa-apa, berarti sudah putus, ya. Udah dibilang lepas, putus, rusak, ya. Itu yang kita tes nggak terasa apa-apa. Jadi kalau kita tes masih terasa, berarti lupakan semua kondisinya atau omongannya. Ya, ngomong apa aja percuma, nggak bisa nyembuhkan, ya. Pokoknya acuannya dari tetes, begitu tetes perih, langsung bisa sembuh. Di tetes nggak terasa apa-apa, ya benar-benar putus, ya. Oh iya, saya kemarin bilang ini, walaupun usia 80 ya, saya kemarin nggak punya spraynya ya? Enggak. Oh, ya makanya Kemarin tak coba cuma kolagen itu. Satsuki aja. Kalau untuk jalannya ya, Satsukinya tambahkan spraynya Maselim atau tetesan Maselim, jalan ya. Tongkatnya dibuang. Ya. Iya. Cuman karena kemarin tidak ada spraynya maupun tetes, nggak bisa ngomong. Ya, gampang kok. Ya. Jadi di sini ini jangan dibilang ini penyakit tua, jangan dibilang ini faktor usia, ini yang ya, yang benar itu di belakang tulisan. Coba tulis isu. Jadi semuanya ini efek kekurangan kolagen dalam tubuh, yang dimana orang bilang sudah usia. Ya, oke. Dan Satsuki yang diminum ini, begitu diminum itu nggak cuma mata yang diperbaiki, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya. Jadi benar-benar fungsinya untuk meregenerasi sel. Ini kan baru coba berapa botol? 5 ya, 5 ya. Nanti 4 ya dibawa pulang ya. Iya. Udah habis. Ini sisa 2. Berarti dalam 3 hari ini yang diminum cuma 2. Ini ini setengah, tinggal satunya setengah.
Berarti 1 hari setengah botol. Nggak bisa minum banyak, 1 hari 1 botol. 1 botol harusnya habis dong. Hari ini terakhir. Hah? Ada yang tinggal ini nggak berapa tinggal Nah, sedikit. kita tanya. Kamu manggilnya apa? Bobo. Bobo. Tanya Bobo, setelah minum Satsuki gimana badannya? Enakan nggak? Habis minum itu enak badannya. Enak. Enakan. Padahal cuma baru 1 botol. Ya, apalagi kalau dibikin minuman harian, ya minimal 2 botol sehari. Ya. Jadi saya sama orang tua saya, mertua, ya, itu kalau mereka kan sudah usia ya, bapak saya 73, mama saya 66. Kalau secara materi uang, ya, mungkin saya nggak bisa terlalu ngasih banyak. Tapi kalau mengenai kesehatan, sebanyak mungkin sebisa saya memberi. Ya, sekarang usia 73 mau nyetir ke mana, Caruban, ya, mau nyetir ke mana, Batu, gampang deh, naik ngegas. Ya, mata masih awas, fisik masih oke. Kalau naik mobil sendiri, bahkan mobilnya sport. Ya, kayak anak muda. Kemarin saya tanya, Pak, kan dulu pakai Ayla yang kecil itu, sekarang diganti sama adik saya kan itu apa sih, Sport, EcoSport. Tak tanya, Pak, enak mana Pak? Ini apa? Ya enak ini. Apalagi sudah diservis semua tarikannya. Kalau dulu waktu saya coba nggak enak, tapi begitu sudah diservis semua enak. Teknologinya juga nggak pakai kunci, kayak tinggal pencet tombol, Keyless. Iya, ya keren. Ya, masih gaya, masih usia 73 masih kayak anak muda. Ya itulah. Tiap kali saya pastikan minum Satsuki. Ya, kemarin kesini, Pak Satsukinya habis tak potong 1 dus masuk. Nih, ketemuan di mana di mobil saya selalu ada 1 dus, 2 dus itu ada untuk minum sendiri, sama kalau ketemu siapa ya tinggal kasih, sudah sedia ya, di kamar sedia, di ruang tamu, di ruang keluarga ya, di kamarnya anak-anak sedia semua. Jadi saya, istri, anak, orang tua ya, kalau terutama orang tua ini kan cuma minum 2 botol aja. Kalau saya, istri, anak itu sudah minuman harian. Jadi saya nggak minum air lain kecuali Satsuki, sama istri sama anak itu minumnya Satsuki semua sejak tahun 2016. Makanya kalau ini kan hitungannya kan ini kan teman kuliahnya Budi ya, Budi dia teman saya juga. Nah, anaknya yang pertama dia itu sama anak saya pertama itu satu leteng, satu sekolahan. Nah, jadi sama-sama sekarang sudah kuliah. Nah, jadi kalau untuk tampak mudanya sih nggak kalah, malah jauh lebih muda ya kalau melihatnya. Kenapa? Karena saya tiap hari minumnya Satsuki. Kenapa? Untuk regenerasi sel, perbaikan sel. Mama saya dari anak saya lulus SMP sampai sekarang kuliah, wajahnya nggak berubah. Jadi ya tetap segitu aja, nggak tambah kelihatan lebih tua, nggak usah gitu. Pak Halim ya, ini yang temennya Pak Halim ya, sebelahnya dia. Ketemu Pak Halim terakhir itu kapan? Halo, yang Sidoarjo, Bu. Yang temennya Pak Halim siapa sih ini? Halo, Ibu, Bapak, Bu yang pakai baju biru. Iya, udah lama itu. Ya? Sebelum COVID saya ketemu Pak Alvin itu. Terus lama enggak ketemu lagi? Iya, masih tetap segitu wajahnya. Enggak berubah, malah kelihatan lebih muda. Gampangannya lihat YouTube saya 3 tahun yang lalu. Pak Halim kan berobat ke tempat saya kan 3 tahun. Dari buta total, ya sudah habis 100 juta lebih. Nggak ada perubahan, malah tambah parah. Tanya malah dimarahin. Ya. Injek terus mata ini sampai 7 kali. Senin mau injek ke 8, Sabtu ketemu saya. Saya suruh ngetes, lihat tulisan ini, apa bukan tulisan, jam dinding ya, jarak 1 meter.
Yang untuk mata kanan itu cuma bisa lihat bingkainya saja, mata kiri total nggak lihat sudah. 30 menit duduk di posisi ini tahu itu jam 7 lebih 10. Habis itu saya bilang apa? Semua obat dibuang, buang sampah 2 juta lebih. Kenapa? Dia mau injek ke-8 udah beli obatnya udah. Ya, sejak saat itu sampai detik ini semakin membaik dan kemarin saya tanya sudah menyatakan dirinya sembuh 100%. Dan saya tanya, lu kok sudah 100 tapi kok masih tetap berobat? Saya tanya, Pak Alim, ya Master, Pak Alim kan sudah sembuh. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok sampai hari ini Pak Alim tetap berobat ke Master ini? Mencegah, Master. Iya, betul juga. Lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Dan hanya satu orang yang punya pemikiran seperti itu, Pak Halim aja. Yang lainnya, dari 55.000 orang lebih yang sudah Mas Lim obatin, yang datang ke sininya, yang rutin maupun yang online, nggak aja 200 orang. Nah terus yang 51.800 orang itu kemana? Ya merasa sudah enak sembuh ya berhenti. Nanti ngasih tahu temennya, ya. Tahu dari mana? Tahu dari Pak ini yang dulu pernah berobat ke sini. Waduh nggak apa saya. Kenapa? Ini namanya siapa? Semuanya saya nggak ada yang tanya namanya siapa, betul nggak? Kecuali Pak Andi itu. Ini temennya Pak Alim aja saya nggak pernah tanya. Ya, Pak Andi ini karena dia memperkenalkan diri, dia temennya Pak Rasyad. Ya, Pak Rasyad itu dibawa Pak Rasono ke sini berobat ya. Nah, ini adiknya. Nah, waktu sebelum operasi sudah dikasih tahu ada pengobatan Mas Lim. Tapi kok tambah milih operasi? Kenapa? Karena nggak serius ngomongnya katanya ya. Loh kok orang ngasih tahu katanya nggak serius. Akhirnya milih operasi malah tambah mahal, malah habis ratusan juta. Terbukti ke sini sudah mulai ada perubahan. Nah, terus tinggal lakukan rutin, sempat berhenti ya. Sempat berhenti berapa lama, ini balik lagi rutin lagi. Bahkan kemarin ngasih tahu temen kantornya juga udah bisa nyetir mobil sendiri, temennya sudah pede udah. Dan ya itu berhenti kan, terbukti kan seperti itu kan. Jadi enakan sedikit berhenti. Nah, padahal ada juga yang mau melakukan treatment tapi belum melakukan treatment masih tanya, apakah ini nanti akan seumur hidup? Apakah nanti kalau sudah sembuh boleh dihentikan? Apakah punyalah pertanyaan saya gampang jawab ini. Ya baca aja belum kok sudah mikirnya gitu. Ya, saya ngomong gini. Semuanya terserah pasien. Mau lanjut apa tidak, Mas Lim nggak mungkin telepon. Ya, semuanya tergantung pasien. Nggak mungkin satu persatu diteleponin, nggak mungkin. Ya, saya pastikan tidak ada satu pasien Mas Lim yang bisa telepon sama Mas Lim, kecuali kasus-kasus tertentu. Kemarin ada ibunya Raffi Rafa, itu yang anaknya ROP, anaknya kembar. Lihat di YouTube Mas Lim. Anak kembar, buta sejak lahir, bukan Mojosari. Ya, buta sejak lahir. Nah, itu sekarang bisa naik sepeda, ya. Oh ya, naik sepeda. Ya. Nah, ya. Nah, itu seringkali dimintain nomor telepon sama sesama ibu-ibu atau orang tua yang anaknya ROP, ya, untuk memastikan apa benar anaknya sudah bisa melihat, apa benar ROP bisa disembuhkan. Dan itu pun saya harus minta izin ke orangnya. Ini ada pasien, ini mau tanya, ini boleh nggak nomornya saya kasih. Itu baru saya ada kepentingan telepon atau WA pasien. Selain itu saya nggak akan pernah telepon pasien. Paham ya? Oke, buka mata. Oke. Dihabiskan dulu satsukinya. Ya. Itu susunya kasihkan Pak. Kasihkan dulu. Jadi dipastikan Mas Lim nggak pernah telepon pasien, ya. Kalau nggak ada sesuatu yang urgent atau yang perlu ditanyakan. Ya, jadi pasien boleh kalau mau tanya aja, mau telepon, mau WA, ya, mau video call boleh, ya. Jadi selama belum diangkat pasti ditelepon balik. Ya. Jadi contoh kayak lagi ngerekam kayak gini, telepon nggak mungkin saya angkat, gimana ngangkatnya?
Ya, tapi begitu selesai tak lihat ada miss call, tak telepon balik. Ya, seperti itu. Jadi di sini tuh bebas, semuanya terbuka. Mau tanya apa pasti dijawab dan jawabannya pasti masuk akal. Ya. Jadi jawabannya pasti ya logika masuk. Ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Bahkan ada beberapa orang kemarin, ada orang yang dari Itali, ya, orang Indonesia tapi nikah dengan orang Itali, sudah 25 tahun di sana. Itu tanyanya detail banget, ya. Sampai tanya nama lengkap saya. Ada yang berani tanya nama lengkap saya? Ya, dia belak-belakan, itu saya jawab. Kalau mau tahu lihat di YouTube saya, ya, biar dilihat YouTube-nya, ya, nggak saya ulangi lagi. Ya, saya jawab apapun dia tanya, saya jawab semua. Ya. Jadi di sini itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Bisa sembuh, bisa enggak. Ya. Bisa tapi lama, gampang atau sebagainya, ya. Jadi pasien itu nggak terlalu berharap. Kalau saya bilang contoh ya, ibu yang di ujung itu karena kondisinya parah seperti ini, karena pemakaian obat tetes yang nggak karu-karuan ya sampai hijau, saya jawab apa? Ini bisa tapi lama. Jadi yang sabar itu harus pasiennya sama yang ngerawat. Bisa tapi lama. Nah, kalau yang masnya ini bisa, ya, lebih cepat sembuhnya, jauh lebih cepat dibanding ibu. Kenapa? Karena dari perbedaan bola mata, warna itu sudah beda banget. Satunya hijau, satunya biru. Nah, birunya ini nggak parah, birunya cuma kecil, ya, jadi gampang. Tapi kalau secara medis udah nggak bisa. Kayak pelangi berarti warna-warni. Bukan, ya. Itu dari sisa bahan kimia yang mengendap di dalam. Ya. Walaupun masnya ini tahun 2019 kenanya, ini 2020 kenanya, tapi karena masnya ini jarang pakai obat tetes kimia, betul ya? Makanya nggak apa. Kalau ibu ini kan 2 jam sekali ya, 6 jam sekali ya, bahkan sampai kehabisan nih mau beli lagi ya. Habis beli. Terus agak tambah parah. Ya. Murah kok itu kan, cuma 42.000 ya. Iya. Kok saya tahu ya, banyak pasien yang ini. Terus dikasih obat minum ya? Ini minumnya Yang tablet itu. Iya. Iya. Nah, habis minum kesemutan ibu ya? Enggak tahu juga, Pak. Enggak tahu, nggak saya tanya ibunya. Habis minum kesemutan ya? Nah, pasien ini diobati apa disiksa? Tanya begitu. Kok coba baca? Belum. Ya, tunggu tetesan ketiga. Oh, minusnya aja juga tinggi berapa? 6 sama 16. 6 sama 16. Berusaha baca. Kok baca nggak? Belum. Belum, yang 6 sama 16. Yang 3 aja sulit. Ya. Intinya, nah ini nggak apa-apa, kita tanya aja. Yang tadi sebelum diobatin sama sekarang saya diobatin, apa yang dirasakan? Kalau saya sih ya lebih terang aja sih. Lebih terang. Jadi kalau nggak tanya soal, coba tadi kita lihat tulisan itu. Ya, hurufnya aja harus jarak 30 cm mungkin kalau misalnya. Ya, baru kelihatannya. Tapi gampang kok. Nanti minusnya. Jadi selain yang bukan glukomanya, minusnya juga diturunkan. Ya. Rutin terus gitu, tiap 8 kali treatment minus turun 1, 8 kali treatment minus turun setengah, 8 kali treatment minus turun 2, terus gitu terus. Ya. Nah, tergantung pemakaian juga, ya. Jangan mentang-mentang, wah tenang, misalnya punya tetesan Master Lim. Ya. Mari kita mencobai. Ya, tiap hari jangan mencobai ya. Nah, ini seperti itu ya. Walaupun punya sendiri, tetesnya Master ini bukan tiap hari. Tetesnya itu per 3 hari paling cepat. Jikalau urgent belum 3 hari mata sudah nggak enak, boleh ditetes lagi. Tapi kalau udah normal, paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Ya. Yang rutin minum Satsuki sama spraynya. Spraynya tiap hari, tiap saat. Habis spray 10 menit spray lagi boleh. 5 menit spray lagi boleh. 1 menit pun spray lagi boleh. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya, kali saya peragakan saya spray terus. Ya, Pak.
enak kok ini untuk ngefek, ya. Karena spraynya itu ada 35 tetesan ini, saya teteskan. Jadi makanya tetesnya nggak perlu tiap hari. Dan anaknya kalau di spray ini nyaman, dia nggak akan sering megang muntah ini lagi. Nah, kalau ditetes kan dia nangis karena perih, tapi kalau di spray nyaman dia. Jadi untuk menghindari supaya anak itu ndak sering muntah mata, itu di spray, di spray kayak gini, nah, di spray ini. Jadi berapa lama? Tiap saat, ya. Pas dia melek spray, ya. Melek spray lagi, ya, seperti itu. Nah, ini kelihatannya semuanya nggak masuk ke mata, kelihatannya. Ada orang bilang, Pak ini kan mubazir, Mas Rim ini kan mubazir, kan nggak semuanya masuk ke mata. Ada yang malah pemikiran, tak kasih pipet kok, kok karepe dhewe. Ya. Pernah lihat YouTube Mas Rim yang barusan saya upload, ya. Orang yang duduk di sini, saya bilang apa? Dia setahun nggak pernah jalan, langkah pertamanya di depan saya, dan saya bilang apa? 20 menit 20 menit melangkah. Awalnya satu langkah banyak nggak bisa, 20 menit melangkah, diulang 30 menit sudah. Ada di YouTube, nggak pernah lihat YouTube ini, ya? Nggak pernah lihat YouTube Mas Lim, ya? Pantesan. Jadi gini loh, subscribe-nya Mas Lim itu sudah lebih dari 1000, sudah mencukupi untuk didaftarkan di YouTube supaya dapat Monetasi. bayaran. Monetasnya harus 4000 jam tayang, tapi yang dilihat cuma 500 jam tayang, jadi gak dapat apa-apa, ya. Nah, ke rumah Mas Selim kan semua dapatin gak boleh bayar nih kalau nggak ada yang dibawa pulang, kecuali bawa pulang ya, ngomong dia nih kalau nggak boleh bayar bawa pick up aja ya toh. Nah, kalau mau bayar Mas Selim tanda terima kasih, lihat toh YouTube Mas Selim, iya toh. Iya. Kan enak, gak usah bayar, lihat YouTube, dapat pengalaman lagi. Oh, cara nyembuhkannya ini telinga nggak denger, oh gini. Oh, cara nyembuhkan stroke kayak gini. Oh, cara nyembuhkan glukoma kayak gini. Oh, cara ya. Oh, anak Eropa itu kayak gini. Ini perkembangan anak ini bagaimana hari demi hari, kan dia datang rutin kan. Anak Eropa itu yang datang ke sini rutin, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah, itu bisa dilihat perkembangannya. Yang Akila itu tisu di depannya udah bisa nangkep, jadi lagi ngobrol-ngobrol gini, mamanya megang tisu, dia diambil sama dia. Nah, nggak lihat dari mana tisu biar dipegang, ayo. Nah, terus Raffi Rafa itu terakhir lama nggak pernah sini lagi, begitu ke sini terus banyak orang dia jalan tanpa nabrak keluar, dan anak orang kanan kiri kan ada, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kan bukan katanya tapi lihat sendiri gitu loh, ya. Apalagi, ya, banyak sekali, ya. Orang stroke duduk di sini, ya. Tangannya nggak bisa genggam, jalannya berat. 20 menit langsung bisa ngendom, jalannya ringan, ya. Banyak, ya. Kemarin yang sakit persendian, karena dia cuma berobat mata tapi kakinya sakit. Sakitnya kenapa? Santet, ya. Oh iya. Lihat ya, Non medis. non medis. Nah, padahal cuma berobat mata, kakinya sembuh semua, ya. Hati-hati kalau main santet, ya, kena sendiri. Saya kembalikan, jangan main-main, ya. Sudah banyak yang mengalami seperti saya kembalikan yang bikin santet. Dukun nggak bisa dilawan dengan dukun. Koncoan, setan pada setan koncoan, ya. Oh, tambahan teh akeh kon, ya. Apa aja yang pernah Mas Tim lakukan untuk mengobati santet? Banyak. Ada suami istri, ya, tinggal serumah 21 tahun, istrinya dibikin lupa kalau itu suaminya. 21 tahun tinggal serumah, lupa kalau itu suaminya. Gila nggak? Yang bikin siapa? Bapak angkatnya. Jadi anak perempuan ini anak angkat, ya. Terus menikah, tinggal di rumah bapak angkatnya itu. Yang laki ini bikin usaha percetakan digital printing di Penajam waktu itu. Penajam Pasar Utara yang sekarang mau jadi ibu kota, ya. Nah, tinggal barang dibikin lupa kalau itu suaminya, ya. Sampai dilapati, ya. Nah, nah, terus dia datang ke tempat saya
itu hanya untuk beli bahan stiker. Jadi kan waktu itu saya supply bahan-bahan 3D printing, stiker untuk di print, untuk ditempel-tempel. Nah, dia kan beli stiker. Baru pertama kali datang, dia nggak pernah datang. Mungkin dengar dari, kan saya ada di Balikpapan gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya itu punya tab, ya, tab. Ya, tab yang besar itu, ya, HP yang besar itu. Nah, waktu orang saya itu dibaptis, saya kan foto-foto dia, foto-foto ada di tab itu. Nah, saya taruh di atasnya stiker tadi. Nah, lucunya orang itu kok tiba-tiba lancang, tabnya itu diambil sama dia. Dan nggak cuma diambil, saya pikir cuma mau dipindahkan, sama dia dilihat-lihat gambar-gambarnya. Lu kan aneh kan? Mana ada customer model kayak gitu? Tujuannya beli bahan stiker, malah tabnya diambil, dilihat-lihat gambarnya. Nah, di situ ada gambar anak buah saya dibaptis. Nah, langsung dia ngomong ke saya, "Bapak Nasrani." Nangis langsung. Loh, kita tambah gila lagi, oh customer kok mau nangis, ya kan? Ya. Terus dia cerita mengenai istrinya yang dibikin lupa itu sama mertua angkatnya itu. Tujuannya apa? Supaya kalau andai kata pisah, hartanya ini dikuasai sama ayah angkatnya. Nanti kan dibuka usaha di tempat ayah angkatnya itu. Nah, terus Bapak Nasrani nangis langsung gitu. Terus cerita mengenai itu. Kan saya juga malah tambah aneh kan, lu mau tujuannya beli stiker kok mau cerita itu. Terus saya cuma ngomong gini, mau saya doakan, saya sudah didoakan 2 pendeta Pak, dia ngomong gitu ya. Terus dan hanya sekali lagi, mau saya doakan, mau. Dan anak buah saya itu langsung, "Siapa Pak, aku tak metu di siapa." Jadi dia ketakutan mau keluar dulu. Ya udah, tutupkan pintu nih, begitu. Ya, saya doakan biasa aja doanya, nggak ada. Terus handphone bunyi lagi waktu itu, saya ingat betul. Ya bagus, yang ini agak kecil ya. Oke, ya. Kasih minum lagi. Nah, singkat cerita, setelah itu setengah jam kemudian dia masih di kapal. Dia telepon saya, "Pak Lim, tiba-tiba istri saya SMS, 'Mas, kamu di mana?' Padahal 21 tahun lupa kalau saya ada di sana." Saya ingat betul itu 4 Februari. Kenapa? Tanggal 5-nya mama saya ulang tahun. Nah, malam itu saya pergi beli kalung ya untuk hadiah ulang tahun mama. Besoknya saya sudah di Surabaya dan di tengah jalan ditelepon lagi, "Pak Lim, mertua saya gelisah terus." Mulai balik sandatnya. Ya. Singkat cerita, nggak lama Lebaran, suami istri ini sama anaknya sudah jalan-jalan ke Trans Studio Bandung. Ya. Jadi udah pulih, udah ingat. Ya. Itu yang pertama. Adalah itu yang kedua. Yang pertama itu ada ibu-ibu usia 60 tahun lebih, pendarahan 8 bulan nggak berhenti. Jadi keluar darah terus gitu. Ya, padahal udah menopause. Ya. Itu waktu sebelum sakit dia dimimpini orang pasar saingan jualan. Oh, berarti ini non medis ya. Sama, setelah saya doakan, besoknya itu keluar gumpalan darah, 1 kegemblengan itu, sama putih-putih kista itu keluar semua. Ya. Habis itu sembuh. Datang ke rumah saya cerita. Ya.
Jadi dia cerita dia sering banyak ditolong hanya sama orang Kristen, waktu melahirkan pun yang nolong juga orang Kristen dan sebagainya, dan tidak yang mau kembali ke kampung halamannya dan sebagainya ya. Terus apalagi banyak. Malam itu setelah saya ngobatin ibu tadi, malamnya saya didatengin kayak ada yang mau nyerang saya ya. Kiri kanan depan belakang itu saya di satu lorong kayak mau menerkam. Apa yang terjadi? Tantang metua hilang pis, nggak ada yang berani. Jadi sampai detik ini nggak ada yang namanya setan berani di depan saya ya. Jadi nggak ada yang namanya setan berani muncul di depan saya. Ini banyak, barusan ini ada story juga ya. Orang ini bukan indigo ya. Awalnya nanti kalau tak post di status WA saya kayak yang nonton ya, tunggu itu lah, post status WA saya aja lah ya. Awalnya ini orangnya kayak gimana begitu ketemu saya kasih tahu ya, buta melihat tuli mendengar lumpuh berjalan. Loh, bapak ini ya, saya ngobatin orang tak boleh bayar. Wah, bapak sudah berbuat dengan namanya. Begitu ngomong-ngomong ngobrol tak tutin mas. Bentar, ini ada yang ngomongin. Orang tua. Jadi ada masalah di orang tua. Ini ngomong bukan saya ngomong. Nangis dia kamu. Menangis sama. Dia cerita bapaknya kantor BW Gombel. Will ya, wanita idaman lain. Ya, sampai hartanya habis, sampai ngontrak, sampai nggak bisa sekolah. Dan itu sudah terjadi sudah puluhan tahun yang lalu sampai hari ini. Sampai ibunya sakit stroke ya, dan ditinggalkan untuk yang untungnya sembuh. Jadi yang awalnya ibaratnya kayak adu argumen, ada ibaratnya keras-kerasan apa segala macam, waktu itu saya tunjukkan saya ini bukan orang biasa, saya sudoding dia, saya omongkan apa yang ada ini, nangis dia langsung bis ya. Mau lihat nanti ikutin status WA ya. Menarik ya, keren banget, keren ya. Sampai nangis, sampai dia cium tangan saya 2 kali. Tahu nggak dalam arti cium tangan itu nggak ya? Apa itu? Orang yang apa itu? Banyak tahu nggak? Ditakuti, dihormati. Dihormatin ya. Dihormati. Nah, sampai 2 kali. Dia sampai ngomong boleh nggak pak saya cium tangan? Saya kasih lagi 2 kali. Yang awalnya ngomong, saya bilang saya bukan orang biasa. Itu yang membuat banyak orang yang belum tahu itu kayaknya awal-awal sok-sokan. Tapi dia sudah tahu, ya saya bukan menurunkan harga diri saya ya. Jadi makanya saya bilang sama dia, kan dia benci sama bapaknya ya, pasti wanita, apalagi seorang wanita ya, melihat ibunya digitukan bahkan bisa trauma kan. Saya bilang sejahat-jahatnya bapakmu ya, itu tetap bapakmu, ampuni supaya berkatmu ada. Selama menyimpan kebencian walaupun bapaknya melakukan kesalahan, berkat itu nggak akan pernah ada ya. Tapi dia, iya saya tahu itu penghuni neraka ya. Saya jelaskan ya, berzina atau apapun itu sudah dipastikan penghuni neraka. Tapi andai kata dia berbalik kepada Tuhan, minta ampun, dosanya pasti diampuni ya. Membunuh apapun, apanya pokoknya dosa yang paling berat sekalipun tunjukkan, sebutkan, minta ampun kembali kepada Tuhan, dosanya pasti diampuni, pasti
Ya. Dosa saya terlalu berat, minta ampun ke Tuhan pasti diampuni, nggak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Tetapi akibatnya tanggungan sendiri. Contoh kayak bapaknya tadi ya, ikut WW Gombel, Will ya. Oke. Apa yang terjadi? Anaknya benci semua sama dia. Ya. Hartanya habis. Sekarang sakit-sakitan. Dia minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni, tapi akibatnya ini anaknya nggak bisa melupakan kebencian sama bapaknya yang sudah dia perbuat. Ya, itu yang akibatnya dari dosa yang dia buat. Tapi dia minta ampun sama Tuhan, diampuni, penghuni neraka, enggak, sudah diampuni dosanya. Tapi itu tadi akibatnya dibenci sama anaknya nggak bisa terima 100%, ya maklum aja, karena apa yang sudah dia lakukan pada anaknya. Makanya saya ingatkan ya, bagi bapak-bapak ya, apalagi suami, itu kalau ada will wanita lain, bullshit. Itu dia hanya pengen hartamu saja, nggak ada namanya cinta. Ya, kalau saya mau, banyak yang ngantri sama saya, betul nggak? Tapi saya bilang apa? Di saat saya susah, hanya istri saya yang menemani saya sampai hari ini. Kamu lihatnya sekarang, itu yang harus ditegaskan. Saya nggak akan korbankan anak istri saya dengan yang namanya WW Gombel. Ya, loh iya, kebahagiaan yang sudah dibina ini sulit untuk dikatakan. Apalagi kalau saya melihat istri saya waktu tidur ya, saya melihat istri saya, melihat dia capeknya kerja seharian, ya ngurusin ini kan kita nggak ada pembantu tuh. Kadang tuh saya pandangin, ya. Mau ngomong pun rasanya saya cuma ngomong terima kasih sudah menemani selama 20 tahun lebih, ya. Intinya seperti itu. Tapi belum pernah saya ucapkan. Kalau dia lihat YouTube saya mungkin tahu ya. Nggak pernah lihat YouTube saya masalahnya. Jangan. Jadi kalau bapak-bapak nih punya istri yang sekarang, udah jaga baik-baik. Kenapa? Karena itu yang dari Anda, yang dari orang biasa, orang nggak punya, sekarang bisa dikatakan sudah mulai sukses. Yang dulu mau sama Anda itu ya orang ini, bukan WW Gombel yang sekarang melihat kesuksesan Anda. Ya. Yang ujung-ujungnya sudah ada contohnya tadi, ya, sampai hartanya habis semua, jatuh sakit, terus dicuekin, yang wis entek apa nih. Nanti yang mau ngurusin sama, namanya seorang istri, walaupun sudah dikhianati seperti itu, melihat suaminya seperti itu masih tetap cinta, masih mau ngerawat. Berarti terus anaknya benci. Saya bilang kalau semakin kamu benci bapakmu, semakin jauh bapakmu. Tapi kalau kamu semakin memberikan perhatian, pasti sayang bapakmu sendiri akan sadar. Jadi seperti itu. Ini dapat pelajaran lagi ya. Jadi suatu saat nanti Anda sukses, Anda kaya, harta sudah nggak ada hitungannya, duit kalau nggak sehari ini, pasti banyak namanya WW Gombel itu mendekat. Ya. Hati-hati. Ya. Hati-hatinya kenapa? Mereka hanya ingin hartamu. Jangan mau kamu tukar kebahagiaanmu yang sudah kamu ini dengan istri dan anakmu, kamu tukar dengan kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat dari Gombel tadi. Ya, bahaya. Ya. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Dari ibu ini dulu. Ibu, tadi ya, sebelum diobatin seperti apa, nah sekarang sudah diobatin seperti apa. Ini kasusnya katarak ya. Ibu boleh cerita apa aja yang sekarang dialami Ibu? Cerita yang keras, ini masuk betul. Sudah nggak ganjel. Ganjilan tadi kenapa? Karena selaput putih katarak itu yang mengganjal. Ya. Nah, sekarang udah nggak ganjel. Berarti secara logika selaputnya sudah mulai tipis. Terus apa lagi Bu? Batuknya ini. Sekarang batuk nggak? Nah ini sekarang batuk nggak? Saya tanya. Ya, oke. Enggak, selain nggak ganjel apa lagi? Untuk di mata lebih enak nggak? Enak, lebih terang. Iya. Ya, apalagi sudah? Apalagi? Masa ada silang?
Oke. Padang. Oke. Ini di center lagi ya biar tahu. Anaknya boleh ikut lihat ya. Yang tadinya seperti apa? Nanti lihat di YouTube Mas Lim juga ya. Nah, ini tadi putih, sekarang sudah mulai agak bening ya. Nah, ini juga ya. Yang tadinya putih ya, sekarang sudah mulai agak bening ya. Nah, ini bisa dilihat. Nanti putih susu. Sekarang sudah mulai bening. Ya. Oke. Lagi ini gimana ngelihatnya? Enak. Pak Andi enak, Pak Andi. Nanti boleh cerita ke temennya ya. Nah, berarti yang ngajak ini enggak malu gitu loh. Iya kan? Yang rekomendasikan betul, ya. Bukan kata orang, karena dia ngalami sendiri, dia cerita, akhirnya ngajak temennya ngalami sendiri, termasuk ibunya yang kata Arab pun, ya, budenya ya. Nah, dan bahkan kalau mau rutin tanpa operasi, ya. Kalau mau lebih seru lagi hari Minggu ya, Master ya, lebih rame, Sampai keluar-keluar. banyak kasusnya malah. Ya. Ada yang gurunya ningsih di Nampi juga, Pol PP. Ada yang sudah pernah berobat ke sana sampai ke gurunya, habis 2 mobil, ya enggak ono popo, enggak ono Tapi perubahan. bisa sembuh di sini. Di sini cuma 30 menit, yang namanya kaki saya nggak kelihatan. Jadi dia lihat orang cuma pindah ke atas. 30 menit kaki saya sudah mulai kelihatan. Nyata gitu loh, jadi Ya. nggak omong kosong. Ya. Oke. Dites ya. Tutup satu. Ya. Ini boleh di sensor lagi. Masih ingat ya tadi seperti apa ya? Iya. Ya sekarang seperti apa? Lampu hidup Mm-mm. berkedip, mati, Mm-mm. Ini sinarnya gimana? hidup terus, Nah, enggak. Untuk tadi ini, ya ini jauh lebih terang sekarang. jauh lebih terang. Buka mata yang lebar. Buka. Nah, ini kelihatan. Yang tadi selaput putih yang sebelumnya, ini sudah mulai bening. Ya. Sudah mulai bening. Nanti dilihat di YouTube. Ini dekatkan. Nah, nanti dilihat ya. Nah, ini yang tadinya kayak ada kiwir-kiwirnya sudah nggak ada, bening semua udah. Ya. Apa kiwir-kiwir? Bahasa. Kayak ada ya, kayak ada apa itu? Apa sih bahasa? Selaput. Ya kayak ada daging tumbuhnya tadi, nah itu sudah mulai nggak ada, sudah bening. Ya, Nanti- kalau gini juga udah Enteng. ada perbedaannya. Ada berbeda. Lebih jernih sekarang. Lebih tenang ya. Oke, satunya kita tes ya di sini ya. Ya tulisan ini ya. Tadi kan diobatin 2 suara. Jadi dipastikan semua yang berobat ke Mas Lim, baik datang maupun online 30 menit semua mengalami perubahan. Baca. Yang bawah, paling bawah. Masnya agak geser. Ya. Enggak ini. Yang jalangi gitu. Enggak itu tetap. Tadi kan posisinya enggak ada masnya. Masnya agak geser dikit. Nah, ya coba aja paling bawah. Yang mana Pak semuanya? Ya. Yang ini aja yang bawahnya S ya. Ya. Barang T E S I G N A T E D. oh ini Iya. designated. Ya. Jelas ya? Iya. Udah mulai agak ini sih, lebih sedikit fokus. Kalau tadi kan kalau dari sini udah mulai ngeblur. Kalau waktu duduk emang masih bisa kebaca. Mundur dikit dan ngobrol. Ya, oke. Sekarang udah terang. Ngalami ya. Oke. Terus ketika sekarang gantian ini. Nanti ngetesnya pakai apa ya? Tadi saya Belum. belum ngetes. Nggak dites ya? Iya. Tapi kan orangnya pasti ngerasain perbedaannya. Gimana? Ya lebih terang, lebih enak. Lebih enak. Yang tadinya di mata ini berat, ya, langsung ringan nih. Iya, lebih ringan. Itu menunjukkan tekanan bola matanya sudah mulai diturunkan, TBM-nya sudah diturunkan. Tapi kalau saya kayak ngelihat keluar gini Mas, kayak karena kan paparan sinarnya langsung ya. Itu masih agak ini. Silau. Iya, silau sama di kepala ini langsung sakit. Ya, jadi gini, kalau pas sakit kepala atau silau seperti itu, mata nggak enak, apa yang dilakukan? Spray. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini begitu dia meresap, peredaran darah lancar, sudah langsung bagus. Ya, jadi jangan dikira spray ke mata ini semuanya nggak masuk ke mata, justru di sini itu peredaran darah dilancarkan. Dia meresap, lancar. Jadi lebih dari pijet, ya, jangan dipijet, ya.
Ya, seperti itu. Ada glaukoma dipijat malah keluar uratnya semua ya. Citra itu lihat di YouTube saya judulnya Citra ya. kembali lagi setelah 1 tahun berobat ke tempat lain malah lebih parah, tambah parah. Nah, dia awal pertama kali datang total nggak lihat sama sekali, saya center pun nggak kelihatan. Nah itu non medis juga. Iya. Dia cerita waktu nunggu di kereta stasiun kereta api itu dibawa patung Singoedan, tiba-tiba kelilipan. Kayak kesambet. Nah terus temannya yang indigo ngeliat matanya kayak terbakar. Nah dari itu saya kesini, saya doakan bapak sama bapak ibunya langsung bisa kamar mandi sendiri. Loh, lampunya kok nyala, loh. Baru 10 menit. Nah saya batin datang ke 4 sudah bisa lihat wajah saya. Datang ke 5 sama pacarnya sudah 95% alhamdulillah. Terus nggak datang lagi. Dan datang lagi ini ya tidak masalah sebenarnya. Tapi dia berobat ke tempat lain. Dipijat-pijat itu akhirnya datangkan orang dukun nari-nari depannya dia dan sebagainya ya, terus sampai ke Kalimantan dukunnya ibunya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau bukan. Jadi datang lagi itu sama bapaknya bukan tahu. Saya tebakin lagi loh. Ada itu di YouTube kalau mau tahu ya. Makanya lihat di YouTube-nya Mas Lim. Ya. Nah, kalau saya tetap panjang gitu. Sini ketemu kok hari Minggu. Ya? Nggak, sekarang sudah nggak kesini lagi, bisa buka kafe loh. Kafenya rame jadi. Kemarin itu kami yang Tuti. ketemu. Enggak ada Tuti. Ya. Tuti beda. Tuti itu temannya kita juga buta total. Saya center nggak tembus. Nggak cuma buta, lumpuh. Nggak bisa jalan. Jadi jalan tuh limbung kayak gini. Nah, saya tanya kamu kenapa? Ternyata dia bekas TB tulang, suruh minum obat 6 bulan berturut-turut, baru 2 bulan sudah buta sama lumpuh. Ya, saya obatin cuma 2 kali, bisa jalan-jalan ke Royal Plaza pakai cari baju lebaran. Ya. Nah, terus berobat rutin sampai hari ini sudah 2 tahun, bisa renang, bisa masak, bisa nyetrika. Di video, master saya lagi masak, master saya lagi renang. Dikirim ke saya kirim ke status WA saya biar orang lain lihat. Ini yang dulu dinyatakan glaukoma, buta total, sekarang bisa renang. Dulu lumpuh, sekarang bisa renang dari mana? Ya. Makanya lihat YouTube dong. Bantu jam tayangnya dong. Ya. Oke. Ibu. Ini baru. Apa yang dirasakan Ibu? Di mata apa yang dirasakan Bu? Ringan enggak Bu? Eh? Ya. Nah, maksudnya di mata ringan enggak, Bu? Ringan. Karena ini terus terang berat banget karena dia dari ini kan ibaratnya kayak kelokan ini buntu. Ini buntu nggak bisa lewat, makanya di mata ini berat. Akhirnya dulu akhir-akhir ini sebelumnya sering sakit kepala ya, Bu ya? Cepat-cepat gitu, Bu ya? Batuk ya? Batuknya itu kepalanya. Bahasa Jawanya batuk. Orang Bali nggak ngerti batuk ya? Tahu saya aslinya orang Jawa. Wah,